Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, PKB menilai sikap politik Prabowo dalam berkoalisi tidak jelas. Dukungan terhadap Prabowo pun siap dilepas. Apalagi Prabowo belakangan tampak makin kerap menampilkan kedekatan bersama Menteri BUMN Erick Thohir. PKB menduga ada tangan-tangan gaib yang ikut campur dalam penentuan Capres-Cawapres di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dampaknya jalan Caimin mendampingi Prabowo terganjal atau boleh jadi akan gagal. Yang jelas PKB masuk kategori partai yang setia. Kalau yang di sana juga setia. Oh gitu ya. Gitu ya Mbak Tika ya. Ya. Apa itu ada biasanya di YouTube itu loh. Di PHP. Lu 11, aku 12. Ya, lu nggak jelas, gua lepas. Lu nggak jelas, gua lepas. Itulah ultimatum Wakil Ketua Umum PKB kepada Ketua Umum sekaligus Baca Pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 11 bulan berkoalisi tanpa kejelasan, tampaknya membuat PKB mulai putus harapan. Analis politik mengatakan parpol boleh jadi seiring sejalan, namun seorang capres akan mencari pendamping yang dapat memastikan kemenangan. Harapan PKB agar Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres Pak Prabowo itu menurut saya bukan harapan yang bukan itu harapan yang masuk akal. Cuma Pak Prabowo pasti juga akan berpikir panjang berkaitan dengan apakah pasangan yang akan dipilih oleh Pak Prabowo itu winning ticket atau losing ticket. Motivasi utama PKB menggalang koalisi dengan Partai Gerindra adalah untuk mengamankan tiket Pilpres 2024 bagi ketua umumnya. Namun 11 bulan menjalin kerjasama, mahar itu tak kunjung dibayar. Hingga kini, Prabowo belum juga mengumumkan siapa cawapres yang akan mendampingi. Padahal, status sebagai cawapres dipercaya akan mendongkrak perolehan suara dalam pemilu legislatif nanti. Nah, untuk melihat soliditas, apakah koalisi itu berlayar atau tidak di 2024, itu salah satu ukurannya adalah soal power sharing. Dan partai yang bisa membuat tokohnya berada di lembar suara, baik sebagai capres atau cawapres, itu berharap ada kotel efek. Caimin sendiri telah melakukan sejumlah manuver untuk memuluskan jalan sebagai cawapres pendamping Prabowo. Pada Februari lalu misalnya, Caimin menggalang dukungan dari ratusan kades se-Jawa Timur. Masih pada bulan yang sama, Caimin juga mengumpulkan 99 kiai hos di Jawa Timur dan mendapat mandat untuk maju dalam Pilpres 2024. Menyadari gestur politik Presiden Joko Widodo dianggap penting oleh Prabowo, Caimin juga berburu restu Joko Widodo dengan menyambangi Gibran di Solo. Saat berpidato dalam peringatan Harlah PKB pekan lalu, Caimin juga memuji Gibran yang disebut sebagai pemimpin masa depan. Kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Namun Prabowo belakangan tampaknya justru tersihir oleh pesona Menteri BUMN Erick Thohir. Prabowo dan Erick makin kerap tampil bersama dengan alasan tugas negara. Selain disorongkan PAN, Presiden Joko Widodo dipercaya juga cawe-cawe untuk mendekatkan Prabowo dan Erick. Etalase kemesraan Prabowo dan Erick akhirnya membuat PKB terusik. Mungkin ada invisible hand. Mungkin saja. Invisible hand ada tangan-tangan gaib yang ikut mengatur, nggak tahu saya. Dari pihak eksternal, Gus. Oligarki atau apa? Gus, ada campur tangan Pak Jokowi nggak sih Gus untuk menentukan cawapres Pak Prabowo itu sendiri? Nggak tahu saya pastinya, yang jelas Pak Jokowi mau cawe-cawe. Namun elit Partai Gerindra menepis. Piagam kesepakatan KKIR tak lagi digubris. Di mata Gerindra,
kandidat cawapres untuk Prabowo sejauh ini hanya ada satu nama. Itu jelas piagam kerjasamanya. Bahwa yang menentukan capres dan cawapres adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Beliau yang berdua yang menentukan, beliau berdua yang umumkan. Jadi memang ya sampai hari ini kami hanya menerima satu usulan nama dari PKB yang namanya Gus Muhaimin. Secara kalkulasi elektoral, mesin politik PKB yang mengusung Caimin jelas lebih kuat dibandingkan mesin politik PAN yang mengusung Erick Thohir. Dalam pemilu 2019, PKB meraup 9,7% suara, sedangkan PAN hanya mendapat 6,8% suara. Ditambah lagi, PKB sangat berpengaruh di Jawa Timur dan di kalangan jutaan warga NU. Dukungan PKB dipercaya dapat memperbaiki peruntungan Prabowo dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, elektabilitas Erick terus menanjak. Pada bulan Juli 2023, dua lembaga survei menempatkan elektabilitas Erick di puncak klasemen bacawa pres. Menurut survei LSI, elektabilitas Erick mencapai 21,2%, tertinggi di antara 7 nama lain. Begitu pula menurut survei indikator politik, elektabilitas Erick mencapai 18,5%, tertinggi di antara 22 tokoh lain. Prabowo tampaknya sadar betul kehadiran PKB dapat merubah garis tangannya yang telah 3 kali gagal bertarung dalam Pilpres. Berkoalisi dengan PKB adalah strategi baru untuk memperkuat dukungan di Jawa Timur dan di kalangan warga NU. Walau tampak kurang antusias bersanding dengan Caimin, Prabowo jelas tak ingin kehilangan dukungan PKB. Kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana Gus.